warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal tentang user interface. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nufli. Di sini judul jurnal yaitu pengaruh user interface terhadap kemudahan penggunaan sistem pendukung keputusan seorang dokter. Review jurnal penulis yaitu Alfian Nurlifa, Sri Kusuma Dewi, dan Karya. Halaman ada 9. Terbit tahun 2014. Metode penelitian yaitu website sistem pendukung keputusan diagnosis. Objek penelitian yaitu user interface. Abstrak. Kegagalan suatu sistem salah satunya karena kesalahan user interface yang terlalu rumit. User interface yang rumit justru membuat pengguna menjadi bingung untuk menggunakan sistem. Penelitian ini adalah mengetahui pengaruh user interface terhadap tingkat kemudahan penggunaan dalam menggunakan sistem pendukung keputusan yang digunakan oleh seorang dokter untuk mendiagnosis pasiennya. Terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi kemudahan penggunaan, yaitu mudah dipelajari, mudah menjadi terampil, dan mudah digunakan. Untuk melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan analisis komponen utama sebagai langkah antara untuk mendapatkan satu nilai variabel. Analisis regresi berganda dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel mudah dipelajari, mudah menjadi terampil, dan mudah digunakan terhadap variabel kemudahan penggunaan. Hasil analisis menggunakan bahwa variabel mudah dipelajari, mudah menjadi terampil, dan mudah menjadi digunakan berpengaruh secara positif terhadap variabel kemudahan penggunaan dengan nilai signifikan masing-masing sebesar 0,006, 0,011, dan 0,011 terhadap A sama dengan 15%. Tujuan penelitian yaitu membuat user interface bertujuan untuk menjadikan teknologi informasi tersebut mudah digunakan untuk pengguna atau disebut dengan istilah user friendly. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner. Jumlah yang kembali kepada sebanyak 47 kuesioner. Sebanyak 6 kuesioner layak diolah dan sisanya sebanyak 41 kuesioner layak untuk diolah. Setelah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas data dengan menggunakan 20 responden, hasilnya adalah valid dan variabel dan reliable. Untuk menjawab perumusan masalah pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Namun sebelum melakukan analisis regresi berganda, perlu dilakukan analisis komponen utama terlebih dahulu karena satu variabel yang terdapat pada penelitian ini memiliki beberapa indikator sehingga perlu adanya konversi menjadi satu variabel utama. Kelebihan penelitian yang pertama yaitu hasilnya valid dan variabel. Yang kedua, pengaruh dari variabel mudah dipelajari, mudah menjadi terampil, dan mudah digunakan terhadap variabel kemudahan penggunaan. Kekurangan dari penelitian yaitu perlu dilakukan analisis komponen utama terlebih dahulu karena satu variabel yang terdapat pada penelitian ini memiliki beberapa indikator sehingga perlu adanya konversi menjadi satu variabel utama. Yang kedua, dari konstansa tidak signifikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asgaf Albi. NIM 17080020174 dari kelas 6A4. Di sini saya akan mereview jurnal yaitu judulnya Analisa Usability Design User Interface pada website Tokopedia menggunakan metode Heuristic Evaluation. Review jurnal penulis yaitu ada dua. Di sini ada Rifda Fatika Alfa Aziza dan Yaya Taufik Hidayat. Jumlah halaman ada 5 halaman. Tahun penelitian yaitu 2019. Metode penelitian yaitu Heuristic Evaluation. Objek penelitian website Tokopedia. Abstrak. User interface merupakan salah satu faktor terpenting dalam membangun sebuah website. Tanpa persiapan dan perancangan yang matang, suatu website tertentu tidak bisa berjalan secara maksimal, bahkan bisa mengakibatkan user berpindah ke website lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain user interface yang diterapkan pada website Tokopedia menggunakan metode Heuristic Evaluation. Metode ini memiliki 10 aspek user interface yang menjadi parameter apakah user interface tersebut berinteraksi terhadap user dengan baik atau tidak. Cara kerja metode ini yaitu dengan meminta responden mengisi kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 10 aspek user interface dari metode ini.
untuk ditarik hasil kesimpulan dan saran, sehingga melalui paper ini didapatkan catatan-catatan penting demi perbaikan dan pengembangan kualitas website Tokopedia sendiri dan website e-commerce lain ke depannya, agar perkembangan e-commerce di Indonesia semakin meningkat. Pada penelitian analisa usability dengan objek website Tokopedia dengan total 40 responden ini mendapatkan nilai severity rating rata-rata 1. Dengan kata lain, website Tokopedia mempunyai kekurangan atau kendala yang tidak dipermasalahkan atau berdampak besar bagi pengguna. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah usability sebuah website sudah efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah evaluasi. Hasil penelitian berdasarkan pengukuran website Tokopedia menggunakan metode evaluasi heuristik oleh Nielsen, didapatkan bahwa 10 aspek yang diteliti mendapatkan nilai 1, yang berarti website Tokopedia memiliki beberapa kekurangan yang tidak menjadikan sebuah masalah, atau dengan kata lain tidak dipermasalahkan dan tidak mengganggu pengguna saat mengakses website Tokopedia. Nilai severity rating tertinggi terdapat pada aspek fleksibilitas dan efisiensi penggunaan. Kelebihan penelitian ada 2, yaitu masalah 1. Masalah yang diangkat oleh peneliti tidak dijawab dengan baik, yang sudah terjawab dengan baik. Yang 2, metode yang dipilih oleh peneliti sangat cocok diterapkan karena sesuai dengan pertumbuhan internet di Indonesia yang trennya relatif naik. Kekurangan penelitian 1. Terdapat beberapa huruf yang kurang sehingga menyulitkan membaca dalam memahami isi kalimat. Yang kedua, ada sumber referensi yang terdapat di daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti. Jaraknya terlalu jauh. Beberapa sumber yang digunakan berjarak lebih dari 10 tahun. Terima kasih dari saya dan kelompok riset kami. Mohon maaf jika ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.